Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di malam ulang tahun pernikahanmu, kamu diam-diam menghias kamar, menyalakan lampu kelap-kelip, menyiapkan kue kecil, lalu bersembunyi di balik lemari sambil tersenyum sendiri. Kamu membayangkan wajah terkejut suamimu ketika masuk kamar, lalu kalian tertawa dan berdoa bersama. Namun beberapa menit kemudian, yang masuk bukan suamimu, melainkan ibu mertua dan sepupunya. Mereka duduk di tepi ranjang, mengira kamar kosong, lalu salah satunya memutar sebuah rekaman dari ponsel. Dari balik lemari, kamu mendengar suara suamimu sendiri sedang merencanakan sesuatu yang membuat lututmu lemas dan hatimu hancur. Ternyata, sahabatku semua, sebelum kita mulai cerita hari ini, silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Semoga setiap yang menekan tombol subscribe di channel ini, Allah mudahkan langkahnya, lapangkan rezekinya, sehatkan tubuhnya, dan kabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Malam itu udara lembab, sisa hujan sore masih menempel di daun-daun mangga di halaman. Lampu teras rumah kecil bercat krem itu menyala kuning pucat, memantulkan bayangan jemuran yang belum sempat diangkat. Dari kejauhan, suara azan Isya baru saja selesai, berganti dengan murattal pelan dari masjid ujung gang. Di ruang tengah, Nadra Kirana duduk di lantai, menumpuk buku-buku pelajaran yang baru saja ia koreksi. Tulisan tangan murid-murid lesnya berjejer rapi, beberapa penuh coretan merah, beberapa ia beri gambar bintang kecil sebagai penyemangat. Besok Ibu Nadra kasih permen buat yang rajin, gumamnya, tersenyum kecil sendiri. Ia mengikat tumpukan buku dengan karet besar, lalu meletakkannya di atas meja kayu. Sendi punggungnya pegal, tapi hati terasa sedikit lega. Setidaknya, hari ini ia masih bisa mengajar dan melihat mata anak-anak berbinar ketika mengerti satu soal matematika yang tadinya mereka benci. Dari dapur, suara panci beradu pelan. Ibu mertuanya, Bu Mirah, sedang sibuk memasak sesuatu. Aroma tumisan bawang bercampur dengan wangi sabun cuci piring. Sudah 3 minggu ini Bu Mirah tinggal di rumah mereka, dengan alasan, rumah sepi kalau sendirian. Nadra, panggil Bu Mirah dari dapur, ada sambal sisa tadi siang tidak? Ada, Bu. Saya taruh di rak paling atas, jawab Nadra sambil berdiri. Sebentar saya bantu. Ia berjalan ke dapur, menggulung sedikit lengan gamisnya. Bu Mirah berdiri di depan kompor, wajahnya serius. Kamu kalau taruh sambal jangan terlalu tinggi, loh? Komentar Bu Mirah tanpa menoleh. Ibu pendek. Susah ambilnya. Maaf, Bu. Nanti saya pindah ke rak tengah, kata Nadra lembut. Tadi saya kira aman dari cucian piring yang muncrat. Ah, kamu ini semuanya pakai teori. Bu Mirah mengibaskan tangan. Dulu waktu ibu seusia kamu, hidup di rumah kontrakan sempit, tidak ada rak-rak segala. Tapi semua beres, suami tidak pernah protes. Nadra hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat seperti itu. Kadang Bu Mirah bercerita tentang masa lalunya, tapi entah kenapa selalu diakhiri dengan perbandingan yang membuat Nadra merasa kurang. Panci diaduk, suara mendesi semakin nyaring. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari depan. Pintu pagar besi dibuka, diikuti bunyi kunci diputar di pintu utama. Fadlan pulang, gumam Nadra, refleks. Benar saja, beberapa detik kemudian suara laki-laki muda terdengar di ruang tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sahut Bu Mirah cukup keras. Kamu lama sekali, Lan. Ibu sudah lapar. Nadra keluar dari dapur dengan tangan masih basah. Ia tersenyum menyambut. Capek, Mas? Tanyanya. Fadlan meletakkan tas selempang di sofa, lalu duduk sambil menghela napas. Biasa, jawabnya singkat. Jalanan macet. Bos juga cerewet. Nadra hendak menghampiri, tapi terdengar nada notifikasi dari ponsel Fadlan. Suaminya buru-buru mengeluarkan ponsel dari saku, melirik layar. Sudut bibirnya terangkat sedikit, lalu ia berdiri lagi. Aku angkat telepon di luar sebentar. Ya, katanya. Sinyal di dalam suka jelek. Ini lagi musim hujan, sinyal memang labil, timpal Bu Mirah dari dapur. Jangan lama-lama, makan keburu dingin. Fadlan mengangguk setengah hati, lalu keluar lagi ke teras. Pintu tidak ditutup rapat, jadi suara samar-samar masih bisa terdengar.
Nadra berniat kembali ke dapur, tapi langkahnya terhenti ketika telinganya menangkap sepotong kalimat. Iya, aku sudah bilang ke ibuku. Tenang saja, rumah itu bisa diurus pelan-pelan. Suara Fadlan terdengar pelan namun jelas. Nadra orangnya gampang disetir. Yang penting sertifikat keluar dulu dari bapaknya. Jantung Nadra berdegup. Ia spontan menoleh ke arah pintu yang terbuka sedikit, seolah ingin memastikan ia tidak salah dengar. Tapi suara itu kembali terdengar. Iya, nanti setelah urusan selesai, baru kita bicara soal langkah selanjutnya. Lanjut Fadlan. Yang penting, jangan ada yang bocor ke pihak sana dulu. Nadra menggenggam ujung kerudungnya, perutnya serasa diaduk. Pihak sana, siapa? Rumah apa? Sertifikat apa? Rumah yang mereka tempati sekarang adalah rumah warisan almarhum ibunya, yang secara hukum sudah dibalik nama atas dirinya atas bantuan ayahnya, Pak Darunata. Selama ini ia percaya Fadlan menerima itu dengan lapang. Nadra? Suara Bu Mirah memotong lamunannya. Kamu bengong apa di situ? Sini, bawakan piring ke meja. Iya, Bu. Nadra tersentak. Ia cepat-cepat menghapus ekspresi kaget, memasang senyum tipis, dan mengambil tumpukan piring. Malam itu mereka makan bertiga di meja kecil. Fadlan sudah kembali ke dalam, ponselnya tergeletak di samping piring, layar menghadap ke bawah. Bu Mirah sibuk bercerita tentang tetangga lamanya yang baru saja menikahkan anak. Lihat itu, menantunya rajin sekali, kata Bu Mirah. Tiap hari bangun sebelum subuh. Sarapan sudah siap, rumah sudah kinclong. Suaminya bangga sekali punya istri begitu. Alhamdulillah, sahut Nadra pelan. Semoga aku juga bisa belajar jadi istri yang lebih baik. Ya belajar, jangan cuma ngomong, Bu Mirah menambahkan sambil tersenyum tipis, seolah candaan tapi menusuk. Kadang ibu lihat kamu terlalu sibuk sama murid-murid itu. Akhirnya rumah sendiri keteteran. Nadra menunduk. Ia tahu maksud Bu Mirah adalah pekerjaan les privat yang ia jalankan beberapa sore untuk menambah pemasukan. Padahal, sebagian uang itu seringkali digunakan juga untuk kebutuhan rumah, bahkan untuk obat-obat Bu Mirah sendiri. Fadlan hanya makan sambil menatap layar ponsel yang sesekali menyala. Ia tidak mengatakan bahwa penghasilan Nadra sering menutup kekurangan gajinya ketika target kerjaan tidak tercapai. Ia tidak mengatakan apapun. Usai makan, Nadra mencuci piring sendirian. Air mengalir, busa sabun menutupi tangan. Di benaknya, kalimat Fadlan di teras tadi berputar tanpa henti. Rumah itu bisa diurus pelan-pelan, Nadra orangnya gampang disetir. Ia menghela napas panjang. Mungkin ia salah dengar. Mungkin topik pembicaraan bukan rumah ini. Mungkin hanya pikiran buruknya sendiri yang sedang berlari. Di kamar kecil mereka, ketika malam sudah larut, Nadra duduk di tepi ranjang, memegang ponsel tuanya. Ia membuka aplikasi perekam suara, menekan tombol merah, dan mulai bicara pelan. Bismillah, bisiknya. Hari ini aku mendengar sesuatu yang membuat dadaku sesak. Fadlan bicara di telepon tentang rumah dan sertifikat. Aku tidak tahu apa maksudnya. Aku tidak berani langsung bertanya, takut aku kasar. Ya Allah, kalau aku salah prasangka, ampuni aku. Kalau ada sesuatu yang disembunyikan, tunjukkan dengan cara yang paling lembut. Ia menghentikan rekaman, menyimpannya dengan nama sederhana, Malam Teras. Di folder itu, sudah ada puluhan file lain. Hari Ibu Mirah marah, Fadlan lembur lagi, aku capek tapi malu mengeluh. Semuanya berisi suara lembut Nadra yang bercerita bukan pada manusia, tetapi seolah pada dirinya sendiri, pada Allah, pada udara. Fadlan keluar dari kamar mandi, mengeringkan rambut dengan handuk. Kamu belum tidur? Tanyanya. Sebentar lagi, Mas. Nadra tersenyum, menyembunyikan ponsel di bawah bantal. Aku tadi cuma cek jadwal les besok. Fadlan mengangguk, lalu langsung berbaring dan menarik selimut. Dalam beberapa menit, napasnya terdengar teratur. Nadra menatap langit-langit kamar, menghitung retakan kecil di sudut plasteran. Ia mengulurkan tangan, menyentuh dinding. Kalau mereka benar-benar ingin mengambilmu, bisiknya dalam hati pada rumah yang sudah menemaninya sejak kecil. Apa aku punya cukup keberanian untuk berdiri di depan pintu? Angin malam merayap melalui celah jendela, membawa suara hujan tipis yang mulai turun lagi. Nadra menarik selimut, memejamkan mata,
dan membiarkan rasa lelah menenggelamkan kegelisahan sementara. Di sudut kamarnya, ponsel tua dengan puluhan rekaman diam-diam menyimpan jejak suara yang kelak akan menjadi saksi, ketika kata-kata lisan tak lagi dipercaya. Malam itu masih terasa biasa. Belum ada lampu kelap-kelip, belum ada kue ulang tahun pernikahan, belum ada rencana bersembunyi di balik lemari. Tetapi di balik tenangnya malam itu, garis-garis takdir sudah mulai ditarik pelan, mengarah ke satu titik di mana semua bisik-bisik akan terdengar tanpa tirai lagi. Pagi di rumah Nadra selalu terdengar sama. Suara ayam tetangga, bunyi gerobak sayur lewat gang, dan panggilan ibu-ibu yang saling mengingatkan jadwal arisan. Namun sejak Bu Mirah tinggal, ada satu tambahan suara yang ikut mengisi, keluhan kecil yang nyaris tidak pernah putus. Nadra, kenapa lantai masih licin begini? Nanti ada yang jatuh, tegur Bu Mirah suatu pagi, berdiri di ambang dapur sambil memegang cangkir teh. Tadi saya baru selesai pel, Bu, jawab Nadra, terengah sedikit karena baru saja menjemur pakaian. Sebentar lagi juga kering. Kalau pel, ya langsung keringkan, jangan ditinggal. Bu Mirah menghela napas panjang. Dulu ibu kalau bersih-bersih. Sebelum subuh rumah sudah kinclong, sarapan siap, suami mandi tinggal pakai baju. Kalian perempuan zaman sekarang, semua serba pelan. Nadra menahan diri untuk tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mengambil lap kering dan mengelap bagian lantai yang masih basah. Di sudut ruangan, jam dinding menunjukkan pukul 7 kurang. Sebentar lagi ia harus berangkat mengajar les pagi di rumah tetangga. Ibu, nanti siang ada murid les datang ke sini, kata Nadra hati-hati. Boleh ya, Bu? Hanya 2 anak, mereka ujian minggu depan. Di sini lagi? Dahi Bu Mirah berkerut. Rumah jadi ramai. Ibu mau istirahat bagaimana? Kalau ibu mau tenang, saya bisa pindah les ke rumah mereka, usul Nadra cepat. Tapi nanti pulangnya agak sore. Ya kalau begitu saja, Bu Mirah mengibaskan tangan. Ibu tidak enak kalau harus dengar anak-anak ribut di rumah sendiri. Kata, rumah sendiri, itu melayang di udara seperti debu halus yang masuk ke mata. Nadra ingin mengingatkan bahwa rumah ini miliknya, tapi lidahnya keluh. Ia ingat pesan Pak Darunata. Kalau bisa, jaga rumah ini tetap tenang, Zura. Jangan mudah terpancing. Fadlan keluar dari kamar dengan rambut masih basah, mengenakan kemeja kerja. Ia melihat ibunya dan istrinya di dapur, lalu tersenyum. Pagi, Bu. Pagi, Zura. Pagi, Mas, sahut Nadra. Pagi apa? Gumam Bu Mirah, tapi bibirnya terangkat juga. Kalau kamu pulangnya jangan malam-malam, baru namanya pagi yang betul. Fadlan tertawa pendek, mendekati meja makan. Ibu seperti polisi jam malam saja. Kalau ibu tidak cerewet, siapa lagi? Balas Bu Mirah. Ibu hanya khawatir kamu terlalu capek di luar. Belum lagi harus mikirin cicilan, mikirin masa depan. Istrimu itu enak, kerja dekat-dekat rumah, ketemu anak kecil. Tanggung jawab paling besar ya cuma nyapu dan masak. Nadra menunduk, menaruh 2 piring nasi di meja. Ia tahu, sebagian omongan Bu Mirah tidak sepenuhnya benar. Pekerjaan les kadang menguras tenaga dan sabar, tapi di mata mertua, apapun yang tidak pakai seragam kantor dianggap ringan. Fadlan hanya mengangkat bahu. Yang penting semua berjalan, Bu, ujarnya. Gaji saya, penghasilan Zura, digabung, cukup buat sekarang. Cukup buat sekarang, ulang Bu Mirah, menatap anaknya. Tapi nanti bagaimana? Rumah ini, masa selamanya tetap atas nama keluarga istrimu? Kamu laki-laki, Lan. Harus punya sesuatu yang bisa kamu sebut milikmu sendiri. Nadra bersiap mendengar kalimat itu. Ia sudah hafal arahnya. Ibu, rumah ini kan sudah kita tempati bersama, kata Nadra pelan, berusaha menahan nada suaranya tetap lembut. Ayah sengaja menulis atas namaku karena ini warisan dari ibu. Fadlan juga tahu. Tahu, tapi tidak berarti tidak bisa diatur ulang, balas Bu Mirah cepat. Kalau nanti sertifikatnya dibalik nama atas nama kalian berdua, lebih adil. Orang lain tidak akan bilang kamu numpang di rumah istri. Fadlan menatap wajah Nadra sekilas, lalu kembali ke piringnya. Ia tidak menyanggah, tidak juga membela. Sikapnya seperti seseorang yang menunggu arah angin. Kita bicarakan pelan-pelan nanti, Bu,
katanya akhirnya. Sekarang saya sudah terlambat kalau tidak segera berangkat. Ia berdiri, meraih tas, lalu menepuk lembut bahu Nadra. Jaga ibu, ya, ucapnya, seolah semua pembicaraan tadi tidak menimbulkan apa-apa. Pintu tertutup. Suara motor menjauh. Bu Mirah menghela napas panjang. Lihat itu, katanya. Anak ibu makin kurus. Kerja keras, tapi hasilnya lari kemana-mana. Kamu sebagai istri jangan hanya diam. Bantu suami hanya dengan senyum tidak cukup. Nadra menggenggam gelas teh hangat di tangannya. Ia ingin menjelaskan bahwa sebagian besar pengeluaran rumah justru ia yang tutup. Ia ingin mengatakan bahwa beberapa kali Fadlan terlambat membayar cicilan motor, dan ia menyelamatkan nama baik suaminya dengan uang dari les. Tapi ia juga tahu, di hadapan Bu Mirah, fakta mudah sekali dibengkokkan. Baik, Bu. Ia hanya menjawab pelan. Saya akan berusaha lebih rajin. Siang hari, Nadra berjalan tergesa menenteng tas berisi buku setelah selesai mengajar di rumah muridnya. Matahari terik, keringat mengalir di pelipis. Ketika sampai di depan rumah, ia mendengar suara dari dalam, suara Bu Mirah, dan suara perempuan lain yang dikenalnya. Jadi, Tante tidak suka sama Mbak Nadra. Suara itu milik Risa, sepupu Fadlan, yang sering datang berkunjung. Bukan tidak suka, sahut Bu Mirah. Tapi Tante khawatir. Nadra itu terlalu pasrah. Gampang sekali bilang, terserah. Perempuan seperti itu kalau tidak diarahkan bisa menghambat langkah laki-laki. Nadra berhenti di depan pintu, napasnya tertahan. Ia tidak sengaja menguping, tapi kalimat itu menusuk. Fadlan itu punya potensi besar. Lanjut Bu Mirah. Kalau nanti rumah ini atas namanya, dia bisa jadikan jaminan untuk usaha. Kalau tetap atas nama Nadra, repot. Keluarga sana pasti banyak campur tangan. Tapi bukannya rumah ini warisan almarhum Ibu Mbak Nadra, Tante? Tanya Risa pelan. Betul? Jawab Bu Mirah tanpa ragu. Makanya Tante bilang, sebaiknya dipindahkan pelan-pelan dengan cara yang tidak menyakiti. Nadra itu lugu, gampang percaya. Asal dikasih alasan, demi masa depan, dia pasti mau tanda tangan. Risa terdiam sejenak. Kalau Mbak Nadra tahu, maka jangan sampai tahu. Suara Bu Mirah mengeras sedikit. Kamu jangan bocor, Riz. Kamu keluarga kita. Kamu lebih mengerti Fadlan. Nanti ketika semua sudah beres, mereka tinggal menikmati hasilnya bersama. Nadra merasa lututnya melemas. Ia bersandar pada dinding, berusaha mengatur napas. Ponsel di sakunya bergetar, namun ia tidak sanggup mengangkat. Butuh beberapa detik sebelum ia bisa mengetuk pintu dan masuk seolah tidak terjadi apa-apa. Assalamualaikum, sapanya, memaksa senyum. Waalaikumsalam, Risa langsung bangkit. Mbak baru pulang? Saya tadi cuma main sebentar. Bu Mirah menatapnya tajam, sejenak panik apakah Nadra mendengar percakapan mereka. Tapi ekspresi lembut di wajah menantunya membuatnya tenang. Kamu lama sekali lesnya, komentar Bu Mirah. Ibu kira kamu mampir ke rumah ayahmu dulu. Tadi muridnya lagi banyak tanya. Bu, jawab Nadra. Saya tidak enak kalau buru-buru pulang. Risa memperhatikan wajah Nadra lebih dekat. Ada sesuatu di mata perempuan itu yang tidak biasa. Merah, tapi ditahan. Setelah berpamitan, Risa keluar rumah, namun bukannya langsung pulang, ia berhenti di tikungan, meraih ponsel dan menghela napas panjang. Ini sudah kelewatan, gumamnya. Kalau terus dibiarkan, Mbak Nadra bisa benar-benar kehilangan rumahnya. Malam harinya, saat Fadlan pergi, lembur, lagi, Risa mengirim pesan pendek pada Nadra. Mbak, besok saya boleh main? Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan, tapi jangan di depan tante dulu. Nadra membaca pesan itu dengan jantung berdegup. Ia tidak tahu, apakah Risa berada di pihak yang sama dengan Bu Mirah, atau sebaliknya. Ya Allah, doanya pelan sebelum tidur. Kalau ada orang yang engkau kirim untuk membelaku, kuatkan dia. Kalau justru mereka datang sebagai ujian, kuatkan aku. Ia tidak tahu bahwa jawaban dari doa itu akan datang dalam bentuk paling tidak terduga. Rekaman suara di sebuah ponsel, diputar tepat di kamar yang ia hias sendiri, sementara ia bersembunyi di balik lemari pada malam yang seharusnya menjadi malam istimewanya. Pagi berikutnya,
Risa datang dengan wajah yang tampak lebih serius dari biasanya. Ia membawa kotak kue kecil, pura-pura seperti kunjungan santai. Bu Mirah menyambut di teras, senang melihat keponakannya. "Wah, ada apa ini?" tanya Bu Mirah. "Bawa kue segala." "Cuma titipan dari teman, Tante," jawab Risa sambil tersenyum. "Saya lewat sini, sekalian mampir." "Mbak Nadra ada di rumah?" "Ada, lagi di kamar beres-beres," kata Bu Mirah. "Masuk saja. Ibu mau ke warung sebentar." Begitu Bu Mirah menghilang di ujung gang, Risa menutup pintu pelan. Suasana rumah mendadak lebih sunyi. "Mbak Nadra," panggilnya dari ruang tengah. Nadra muncul dari kamar, masih menggulung lengan baju karena tadi menyapu. Risa," sapanya. "Kamu datang sendiri?" "Iya," Risa mengangguk. "Boleh kita bicara di kamar, Mbak?" "Sebentar saja." Ada sesuatu di nada suara Risa yang membuat Nadra mengernyit. Namun ia hanya mengangguk dan mempersilakan Risa masuk ke kamar kecil di ujung lorong. Di sana, mereka duduk di tepi ranjang. Kotak kue diletakkan di meja. "Ada apa?" tanya Nadra pelan. Risa menarik napas panjang. Beberapa detik ia diam, seperti sedang memilih kata. "Mbak," ia mulai, "semalam waktu saya di sini, Tante Mirah bicara banyak soal rumah ini. Saya yakin Mbak tadi sempat dengar sebagian." Nadra menunduk. "Sedikit, akunya. Tapi mungkin saya salah paham. Ibu hanya khawatir masa depan Fadlan." "Kekhawatiran bisa wajar," Risa menatap Nadra. "Tapi kalau sampai ingin memindahkan sertifikat tanpa izin, itu lain." Kata-kata itu membuat Nadra spontan mengangkat wajah. "Kamu tahu detailnya?" Risa mengangguk pelan. Ia merogoh tas kecilnya, mengeluarkan ponsel. "Saya tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang sebenarnya," katanya. "Tapi sudah beberapa kali Tante Mirah bercerita di depan saya seolah saya sekutunya. Saya tidak nyaman. Dan ketika saya dengar Tante mulai mendorong Fadlan untuk memanfaatkan keluguan Mbak, saya putuskan mengamankan bukti." "Bukti?" ulang Nadra, suaranya hampir berbisik. "Saya rekam." Risa mengakui, suaranya ikut bergetar. "Percakapan Tante dengan Fadlan, juga percakapan Tante dengan saya. Saya bukan mau menyebarkan. Tapi saya takut, kalau nanti mereka berhasil memindahkan sertifikat, Mbak Nadra tidak punya pegangan apa-apa." Nadra menatap ponsel di tangan Risa, campuran antara takut dan lega. "Boleh saya dengar?" tanyanya pelan. "Bukan sekarang," Risa menggeleng lembut. "Saya ingin Mbak siap dulu. Rekaman ini pahit. Kalau didengar saat hati Mbak belum kuat, mungkin justru membuat Mbak jatuh. Saya ingin Mbak punya sandaran dulu. Minimal, sudah bicara dengan Pak Darunata." Nama ayahnya disebut, dan mendadak Nadra merasa seperti anak kecil lagi. Pak Darunata adalah sosok yang selama ini ia segani sekaligus ia takuti mengecewakan. Ia tidak ingin ayahnya tahu rumah yang dijaganya pelan-pelan mulai diincar oleh keluarga menantunya sendiri. "Ayah sudah sepuh," gumamnya. "Saya tidak ingin membebani." "Justru karena itu, kita perlu bijak memilih waktu." Risa menyentuh lembut punggung tangan Nadra. "Mbak tidak sendirian. Asal mau, saya siap berdiri di samping Mbak kalau suatu hari nanti semua ini harus diungkap." Nadra mengusap ujung matanya. "Kenapa kamu begitu peduli padaku, Riz? Padahal kamu keluarga Fadlan." Risa tersenyum pahit. "Karena saya lihat sendiri, sejak menikah, Mbak Nadra adalah orang yang paling banyak diam tapi juga paling banyak disalahkan. Kalau saya diam sekarang, saya ikut menjadi bagian dari ketidakadilan itu." Mereka terdiam sejenak. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di langit-langit. "Mbak," Risa melanjutkan, "minggu depan ulang tahun pernikahan Mbak dan Mas Fadlan, kan?" Nadra mengangguk. "Iya. Saya belum merencanakan apa-apa. Rasanya seperti terlalu banyak hal yang belum dibereskan, tapi juga tidak tahu harus mulai dari mana." "Bagaimana kalau Mbak buat sesuatu yang manis untuk diri sendiri dulu?" usul Risa. "Bukan hanya untuk Mas Fadlan." Nadra menatapnya bingung. "Maksudmu?" "Buat malam itu jadi malam untuk jujur." Risa tersenyum samar. "Kejutan, tapi bukan hanya untuk suami. Mungkin juga untuk hati Mbak sendiri." Hari-hari berikutnya,
Nadra menjalani rutinitas sambil membawa satu rahasia baru, keberadaan rekaman di ponsel Risa. Ia tidak tahu isi pastinya, tapi bayangkan terdengarnya saja sudah membuat dadanya sesak. Setiap kali Fadlan tertawa di depan televisi atau bercanda lewat pesan singkat, Nadra bertanya-tanya, bagian mana dari laki-laki itu yang jujur di hadapannya dan bagian mana yang hanya topeng. Malam menjelang ulang tahun pernikahan, Nadra membuka folder rekaman di ponsel tuanya. Ia memutar salah satunya, file bertanggal beberapa bulan lalu, malam ketika Ibu Mirah pertama kali pindah. Suara dirinya sendiri terdengar dari speaker kecil. Hari ini Ibu Mirah resmi tinggal di rumah. Suara Nadra di rekaman terdengar lebih cerah dibanding sekarang. Aku senang, karena ada yang bisa menemani ketika Fadlan lembur. Tapi aku juga takut, tidak bisa menjadi menantu yang baik. Ya Allah, kalau aku salah, tegur dengan lembut. Aku tidak ingin rumah ini penuh suara tinggi, aku ingin tetap bisa mendengar azan dengan tenang. Nadra menghentikan rekaman. Tenggorokannya tercekat. Ia tidak menyangka, dirinya yang beberapa bulan lalu masih begitu penuh harap. Kini, harap itu bercampur dengan cemas. Aku masih orang yang sama, bisiknya pada diri sendiri. Hanya saja, mataku mulai melihat lebih banyak. Di seberang ruangan, di atas meja kecil, kalender kertas menunjukkan tanggal yang dilingkari spidol merah. Hari ulang tahun pernikahan yang kedua. Nadra menatapnya lama, lalu membuat keputusan. Ia mengambil kertas dan pulpen, menulis daftar kecil. Menyiapkan makanan kesukaan Fadlan. Menghias kamar dengan lampu sederhana. Membuat surat tangan untuk Fadlan dan untuk diri sendiri. Bersembunyi di balik lemari, menunggu suami pulang. Setelah kejutan, bicara pelan-pelan tentang rumah dan masa depan. Daftar itu tampak sederhana, tapi bagi Nadra, itu seperti rencana besar. Ia tidak ingin malam itu hanya menjadi perayaan palsu. Ia ingin, entah bagaimana, kesempatan untuk menyelipkan kejujuran di antara tawa. Hari yang ditunggu tiba. Pagi hingga sore, Nadra menyibukkan diri di dapur. Ia memasak gulai ayam yang selalu membuat Fadlan meminta tambah, membuat puding coklat kesukaan, dan memanggang kue bolu sederhana dengan taburan kacang. Bu Mirah, yang awalnya mengomel soal pemborosan, akhirnya ikut duduk memotong bawang. Untung kamu bisa masak juga, komentarnya. Dulu ibu pikir, perempuan yang terlalu banyak baca buku biasanya kurang di dapur. Nadra tersenyum. Ibu yang mengajari saya beberapa resep. Kok? Ia mencoba mencairkan suasana. Sore, ketika matahari mulai condong, Risa datang membawa kantong plastik berisi lampu kelap-kelip kecil dan balon. Ibu tidak marah kalau kita dekor kamar? Tanya Nadra ragu. Bilang saja ini untuk menyenangkan hati Fadlan. Risa mengedip. Tante Mirah tidak akan menolak sesuatu yang tampak seperti pujian untuk anaknya. Benar saja, ketika mereka menjelaskan, Bu Mirah malah tersenyum lebar. Bagus, katanya. Biar Fadlan ingat, istri di rumah ini perhatian. Semoga setelah itu, dia makin sayang dan rajin kerja. Nadra dan Risa saling pandang. Masing-masing menyimpan arti berbeda dari harapan itu. Mereka menghabiskan 1 jam di kamar, memasang lampu di kepala ranjang, menempelkan beberapa foto kecil pernikahan di dinding, dan meletakkan kue bolu di meja kecil. Risa mengajari Nadra menyusun huruf-huruf kecil dari kertas bertuliskan, 2 tahun bersamamu. Cantik sekali, komentar Risa ketika semua selesai. Mbak, Fadlan pasti kaget. Semoga kagetnya kaget yang baik, jawab Nadra, menahan rasa haru yang tiba-tiba muncul. Saat senja turun, Bu Mirah pamit pergi ke rumah tetangga yang sedang mengadakan pengajian. Ia bilang tidak akan pulang terlalu malam. Kalian rayakan saja berdua, katanya. Ibu tidak mau mengganggu. Pintu tertutup. Rumah mendadak senyap. Hanya ada Nadra dan Risa. Saya tunggu di ruang tamu sampai Mas Fadlan datang, ucap Risa. Begitu dia sudah dekat kamar, Mbak masuk ke balik lemari sesuai rencana. Kenapa kamu tidak ikut bersembunyi saja? Tanya Nadra. Risa menggeleng. Ini malam kalian. Saya hanya ingin memastikan awalnya berjalan baik. Nadra mengangguk, meski di dalam hati ada kegelisahan yang belum ia beri nama. Ia mengambil 2 amplop yang tadi siang ia tulis. Satu bertuliskan, untuk suamiku Fadlan. Satu lagi, untuk Nadra Kirana, perempuan yang harus tetap berdiri.
Yang ini, ia menyerahkan amplop kedua pada Risa. Kalau nanti terjadi sesuatu dan aku tidak sempat membacanya, kamu tolong simpan, ya. Jangan berikan pada siapapun dulu. Risa menerima amplop itu dengan hati-hati. Insya Allah, Mbak, jawabnya. Malam turun pelan. Lampu kamar sudah dipadamkan, hanya lampu kelap-kelip yang menyala redup, memberi cahaya lembut ke seluruh ruangan. Nadra duduk di tepi ranjang beberapa saat, memandangi ruangan yang kini tampak berbeda. Ia menarik napas panjang. Ya Allah, kalau malam ini membawa kabar baik, mudahkan kami menerimanya. Kalau malam ini membawa kabar buruk, kuatkan kami menjalaninya. Doanya dalam hati. Sekitar pukul 9 lewat, suara pesan masuk terdengar dari ponsel Nadra. Zura, aku pulang agak malam, ada urusan sedikit. Ia membalas, baik, Mas. Hati-hati. Setengah jam berlalu. Risa menengok dari pintu, memberi isyarat bahwa lampu mobil sudah terlihat di ujung gang. Mereka langsung bersiap. Mbak, waktunya, bisik Risa. Nadra mengangguk, jantungnya berdegup kencang. Ia masuk ke balik lemari kayu yang bersandar di dinding, menyisakan sedikit celah untuk melihat bagian kamar. Posisinya sempit, tapi cukup untuk bersembunyi. Kalau Mas Fadlan sudah masuk, saya mundur pelan-pelan ke ruang tamu, ujar Risa. Semoga malam ini jawaban atas doa Mbak mulai terbuka. Nadra menggenggam ujung kerudungnya, menahan degup. Suara langkah tergesa terdengar di teras, disusul bunyi kunci pintu. Suara itu semakin dekat menuju kamar. Yang tidak mereka tahu, Allah sudah menulis satu nama lain yang akan masuk lebih dulu ke kamar itu malam itu. Bukan Fadlan. Seseorang membawa ponsel dengan rekaman yang selama ini disimpan, siap diputar di ruangan berhias lampu kelap-kelip dan kue ulang tahun kecil. Di balik lemari, Nadra menunggu, belum tahu bahwa kejutan yang akan datang jauh berbeda dari yang ia bayangkan ketika menuliskan daftar kecil beberapa hari lalu. Malam yang diniatkan romantis perlahan bergerak ke arah yang tak pernah ia pikirkan, membawa seluruh rahasianya keluar dari tempat persembunyiannya sendiri. Lampu jalan di depan rumah sudah menyala, memantulkan bayangan tipis di dinding. Di dalam rumah, hanya ruang tamu yang diterangi lampu utama, sementara kamar Nadra menjadi satu-satunya ruangan dengan cahaya temaram dari lampu kelap-kelip yang menggantung di kepala ranjang. Risa berdiri di depan pintu kamar, menatap dekorasi sederhana yang baru saja mereka pasang. Kue bolu kecil dengan 2 lilin pendek diletakkan di atas piring, surat untuk Fadlan tergeletak manis di sampingnya. Suasana ruangan memancarkan kehangatan yang lembut, seolah menyambut perayaan. Cantik sekali, Mbak, bisik Risa tadi sebelum Nadra masuk ke balik lemari. Semoga malam ini bukannya menghancurkan, tapi justru menyelamatkan. Kini, beberapa menit setelah Nadra bersembunyi, Risa berdiri sendirian di lorong, menunggu suara langkah yang ia kenal. Dari kejauhan, terdengar suara mesin motor melintas, lalu berhenti. Tapi tidak tepat di depan rumah Nadra, melainkan sedikit lebih jauh. Risa mengintip dari jendela kecil di ruang tamu. Ia melihat sosok perempuan parubaya berjalan cepat menuju rumah, jilbabnya sedikit miring karena tergesa. Tante Mirah, gumamnya. Harusnya pengajian belum selesai. Bu Mirah membuka pintu tanpa mengetuk, seperti biasa, lalu melongok ke dalam rumah. Risa, panggilnya. Kamu masih di sini? Iya, Tante, jawab Risa, mencoba terdengar biasa. Saya nunggu Mas Fadlan. Tadi mau kasih kejutan kecil. Bu Mirah mengerutkan kening. Kejutan apa? Ulang tahun pernikahan 2 tahun, jelas Risa. Mbak Nadra sudah menyiapkan semuanya di kamar. Tinggal menunggu Mas Fadlan pulang. Bu Mirah menghela napas, tangannya meraih tas di bahu. Perempuan itu memang hobi sekali membuat hal-hal manis, komentarnya singkat. Sayangnya, kemanisannya sering membuat anak tante terlalu lembek. Risa menahan diri untuk tidak menanggapi. Ia baru akan menanyakan kenapa Bu Mirah pulang lebih cepat ketika perempuan itu berkata pelan. Ada yang ingin tante pastikan dulu malam ini sebelum semua keburu larut. Maksud tante? Risa mengernyit. Alih suara gerendel tas dibuka. Bu Mirah mengeluarkan ponsel tua dengan casing retak, lalu menatap Risa. Rekaman yang kamu kirim tempo hari, katanya. Tante ingin dengar lagi. Kadang kita memang perlu diingatkan, supaya tidak goyah. Jantung Risa berdegup.
Ia tahu persis rekaman yang dimaksud. Rekaman percakapan di mana Fadlan dan Bu Mirah dengan enteng membahas rencana memindahkan sertifikat, yang diam-diam ia rekam karena merasa ada yang tidak beres. Tante ingin mendengar di sini? Risa bertanya hati-hati. Ya, Bu Mirah mengangguk. Di kamar Fadlan. Biar Tante ingat, semua ini bukan sekadar soal kertas, tapi soal masa depan anak Tante. Tanpa menunggu persetujuan, Bu Mirah melangkah langsung ke kamar. Risa tercekat. Tante, Mbak Nadra, suaranya menggantung. Ia melirik ke arah lemari, tahu bahwa di balik kayu itu Nadra sedang bersembunyi, menunggu kejutan yang berbeda sama sekali. Nadra kemana? Tanya Bu Mirah sambil memutar gagang pintu. Mungkin sedang ke kamar mandi, jawab Risa cepat. Sebentar lagi juga kembali. Pintu kamar terbuka. Lampu kelap-kelip langsung menyambut, berkedip lembut. Kue bolu kecil dan tulisan, 2 tahun bersamamu, menyala pelan. Suasana yang seharusnya romantis mendadak terasa ganjil ketika Bu Mirah melangkah masuk dengan ekspresi datar. Jadi ini rencana mereka? Komentar Bu Mirah. Baiklah, kita duduk sebentar. Risa mengikuti pelan, merasa seperti berada di persimpangan. Ia bisa menghentikan Bu Mirah sekarang juga, mengatakan bahwa Nadra bersembunyi. Tapi bagian lain di dalam dirinya berbisik bahwa mungkin ini kesempatan. Kesempatan agar semua yang selama ini disembunyikan akhirnya terdengar di telinga yang seharusnya. Riz, Bu Mirah duduk di tepi ranjang, menepuk tempat kosong di sampingnya. Duduk sini. Kamu yang putar rekamannya, Tante dengar. Risa duduk pelan. Tangannya sedikit gemetar ketika meraih ponsel dari tas. Ia membuka aplikasi perekam suara, daftar file muncul. Salah satunya bertajuk pembicaraan di warung kopi. Tante yakin? Risa menatap Bu Mirah. Sekali ini diputar, beberapa hal mungkin tidak akan bisa kembali seperti semula. Justru itu, jawab Bu Mirah, suaranya tegas. Kadang kita butuh diingatkan agar tidak lunak. Anak laki-laki kalau terlalu sering dimanja istri, bisa lupa tujuan. Rekaman itu membuat Tante kuat. Di balik lemari, Nadra mengerutkan dahi. Ia mengenali suara Bu Mirah dan Risa. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia sempat ingin keluar dan memberitahu bahwa ia ada di sana, tapi rasa penasaran menahannya. Rekaman? Rekaman apa? Batinnya. Risa menarik napas dalam. Ia menatap bayangan Nadra yang samar terlihat di celah lemari, hanya berupa potongan kain kerudung putih. Melalui tatapan itu, seolah ia berkata, "Mbak, maafkan saya. Malam ini harus begini." Ia lalu menekan tombol putar. Suara bising warung terdengar di awal. Bunyi sendok mengenai gelas, suara orang tertawa di kejauhan. Lalu suara laki-laki yang sangat Nadra kenal mengisi ruangan. Jadi begini, Bu, suara Fadlan terdengar di rekaman. Kalau sertifikat rumah itu sudah atas namaku, kita bisa jadikan jaminan ke bank. Usaha bengkel yang rencananya mau ibu dirikan, bisa jalan. Nanti hasilnya kita bagi. Suara di balik lemari tertahan. Nadra menutup mulutnya dengan tangan, mencegah dirinya mengeluarkan suara. Lalu, istrimu? Suara Bu Mirah versi rekaman terdengar. Sedikit serak, sedikit sinis. Bagaimana kalau dia keberatan? Nadra? Suara Fadlan tertawa pendek. Dia terlalu baik untuk menolak. Dia pikir semua demi masa depan keluarga. Selama aku bilang ini untuk usaha bersama, dia pasti mau tanda tangan. Kalau ayahnya ikut campur. Makanya kita jangan buat ribut sekarang, lanjut Fadlan. Pelan-pelan saja. Ketika semua sudah beres, baru kita bicarakan. Lagian, rumah itu kan tetap kami tempati. Cuma nama saja yang beda. Bagus, suara Bu Mirah di rekaman menimpali. Perempuan seperti itu kalau tidak diarahkan, akan selamanya menggantung pada harta orang tuanya. Kamu laki-laki, Lan, harus punya pegangan. Rekaman terus berputar, menampilkan potongan-potongan percakapan lain. Ada bagian ketika Fadlan menyebut Nadra sebagai perempuan polos yang kalau menangis, gampang luluh dengan pelukan, dan bagian ketika Bu Mirah menyarankan skenario membuat Nadra merasa bersalah jika menolak. Buat saja seolah semua ini untuk bantu keluarga kamu. Saran Bu Mirah di rekaman. Dia tidak akan tega menolak. Di balik lemari, Nadra merasakan dunia di sekitarnya berputar.
Setiap kata di rekaman itu seperti palu kecil yang memukul tipis dinding kepercayaannya. Malunya, sakitnya, bercampur jadi satu. Ia teringat malam-malam ketika Fadlan pulang membawa makanan favoritnya, mengatakan bahwa itu bonus dari kantor. Ia teringat saat suaminya membelai rambutnya, berkata, "Yang penting kita percaya satu sama lain, Zura." Ternyata di meja lain, di warung lain, suaminya bicara dengan nada yang sama sekali berbeda. Tentang rumah yang sama sekali bukan hasil kerja kerasnya, tetapi seolah hanya batu loncatan. Suara di ponsel berhenti sejenak. Risa menekan pos. Bu Mirah menghela napas, matanya berkaca-kaca. "Tuh kan," katanya pelan. Setiap kali tante mulai merasa lembek pada Nadra, rekaman ini mengingatkan. Kita tidak boleh kalah duluan. Masa depan Fadlan di atas semuanya. Risa menoleh, menatap penuh tidak percaya. "Tante tidak merasa bersalah sedikit pun?" tanyanya. "Ini rumah peninggalan almarhum Ibu Nadra. Tante tidak terpikir bagaimana perasaannya kalau tahu." "Perasaan?" Bu Mirah mengangkat bahu. "Perasaan bisa menyesuaikan kalau sudah terbiasa. Yang penting hidup berkecukupan dulu. Nanti lama-lama juga dia lupa awalnya bagaimana." Risa terdiam. Di dadanya, sesuatu meletup. Ia sudah lama menahan ketidaksetujuan pada cara berpikir tantenya, tapi baru malam ini ia benar-benar merasakannya sebagai sesuatu yang harus dihentikan. "Tante," suaranya meninggi sedikit, "saya rekam bukan untuk jadi penyemangat mengambil milik orang. Saya rekam karena saya khawatir Fadlan melangkah terlalu jauh. Saya ingin punya bukti kalau suatu hari ada yang disakiti." Bu Mirah mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Risa menatap langsung mata tantenya. Malam ini, rekaman itu tidak hanya tante yang dengar. Tangannya bergerak pelan, namun tegas. Ia menekan tombol putar lagi, kali ini mengatur volume sedikit lebih keras. Lalu ia berdiri, mundur 2 langkah, matanya beralih ke arah lemari. "Mbak," panggilnya, suaranya bergetar namun jelas. "Keluarlah. Kamu perlu dengar ini sampai habis, bukan dari cerita siapapun. Langsung dari mulut mereka." Seluruh darah di wajah Bu Mirah seolah surut. "Apa yang kamu lakukan, Risa?" Suaranya meninggi. "Kamu gila." Di balik lemari, Nadra tak lagi punya tenaga untuk bersembunyi. Lututnya lemas, tapi ia memaksa berdiri. Tangan gemetarnya meraih pinggiran lemari, mendorongnya perlahan. Kayu itu bergeser, suara seret halus mengisi ruangan. Dan di tengah kamar yang diterangi cahaya lampu kelap-kelip, Nadra muncul dengan wajah basah, mata merah, dan napas tersengal. Kedua tangannya memegangi dada, seolah berusaha menahan sesuatu yang hendak pecah dari dalam. "Ibu," suaranya parau, hampir tidak terdengar. "Rekaman tadi, itu suara Mas Fadlan dan Ibu, kan?" Ruangan mendadak sunyi. Hanya suara sisa rekaman yang masih berjalan di ponsel, mengulang kalimat-kalimat yang tidak lagi bisa ditarik kembali. Bu Mirah membuka mulut, menutupnya lagi. Untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah itu, ia kehilangan kata-kata. Risa berdiri di sisi ranjang, hatinya ikut perih melihat Nadra yang tampak seperti baru saja ditarik dari mimpi indah ke jurang paling gelap. "Mbak?" Risa melangkah mendekat, hendak meraih bahu Nadra, tapi perempuan itu mengangkat tangan, memberi isyarat untuk tidak menyentuh dulu. "Aku ingin dengar sampai selesai," katanya dengan suara gemetar. "Kalau memang ini tentang rumahku, tentang hidupku, aku harus dengar semuanya. Malam ini juga." Ia duduk perlahan di tepi ranjang, tepat di depan kue bolu kecil dengan 2 lilin yang belum sempat dinyalakan. Di atas meja, ponsel Risa terus memutar rekaman. Sisa percakapan tentang rencana, tentang bagaimana cara mengelabui Pak Darunata, tentang alasan-alasan yang akan disusun kalau suatu hari Nadra bertanya. Setiap kata kini tidak lagi melayang di udara sebagai strategi. Mereka jatuh tepat di hadapan orang yang menjadi objek pembicaraan. Dan malam yang tadinya diniatkan sebagai malam romansa perlahan berubah menjadi ruang sidang pertama, tanpa hakim resmi, tetapi dengan hati yang menjadi saksi. Di luar, suara motor berhenti di depan rumah. Langkah kaki laki-laki baru saja turun. Fadlan, yang mengira akan disambut kejutan indah dari istrinya, hendak membuka pintu rumah dengan senyum kecil di wajahnya. Ia tidak tahu
bahwa kejutan malam itu sudah dimulai beberapa menit lebih cepat dari jam kedatangannya. Dan bukan ia yang menyiapkan kejutan, melainkan takdir yang menyiapkan cermin besar untuk memperlihatkan wajahnya sendiri. Ketika pintu kamar hendak dibuka dari luar, rekaman di ponsel baru saja sampai pada kalimat pamungkas suaranya sendiri. Yang penting, Bu, jangan sampai Nadra mendengar ini. Kalau dia tahu sebelum waktunya, semua rencana berantakan. Pintu terbuka. Fadlan berdiri di ambang, matanya langsung tertuju pada ponsel yang memutar suaranya sendiri, pada Bu Mirah yang pucat, pada Risa yang berdiri kaku, dan pada Nadra yang duduk dengan mata terpaku padanya, air mata mengalir tanpa henti. Malam itu, waktu seolah berhenti beberapa detik. Sebelum kata-kata pertama keluar dari salah satu mulut mereka, semua menyadari satu hal. Tidak ada lagi jalan untuk kembali ke ketidaktahuan. Fadlan berdiri di ambang pintu, napasnya tertahan. Di hadapannya, kamar yang biasanya menjadi tempatnya beristirahat kini berubah wajah. Lampu kelap-kelip berpendar lembut di dinding, kue bolu kecil dengan 2 lilin pendek siap dinyalakan, dan tulisan, 2 tahun bersamamu, menggantung sedikit miring. Di tengah ruangan, Nadra duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat dengan mata bengkak basah. Di sampingnya, ponsel Risa tergeletak di atas meja, masih memutar suaranya sendiri beberapa detik lalu. Bu Mirah berdiri tak jauh, wajahnya kaku antara marah dan panik. Risa berdiri paling dekat dengan pintu, seolah menjadi orang pertama yang akan menerima reaksi Fadlan. Ini, apa? Suara Fadlan pecah, lebih karena terkejut daripada marah. Ia melangkah pelan, menatap satu persatu. Risa mengangkat ponsel dan menekan tombol stop. Ruangan seketika sunyi, hanya terdengar suara kipas angin tua di langit-langit. Rekaman? Jawab Risa pelan. Percakapan Mas Fadlan dengan Tante Mirah. Aku rekam beberapa waktu lalu. Mata Fadlan membulat. Kamu merekam aku? Nada suaranya naik. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga? Risa menatap balik. Aku lihat Mas makin jauh melangkah. Aku takut suatu hari ada yang tersakiti tanpa punya bukti. Fadlan menelan ludah, lalu memalingkan wajah pada Nadra. Zura, kamu dengar. Nadra mengusap pipinya, menegakkan tubuh. Tangannya masih bergetar, namun suaranya ia usahakan tetap jelas. Sebagian, jawabnya lirih. Cukup untuk mengerti bahwa rumah yang selama ini kupeluk, sedang dirundingkan nasibnya tanpa aku diajak duduk. Bu Mirah tak tahan lagi. Ini semua salah Risa, serunya. Kalau dia tidak memutar rekaman sembarangan, kamu tidak akan salah paham, Nadra. Ini hanya pembicaraan orang tua dan anak yang memikirkan masa depan. Risa menghela napas, seolah sudah siap dengan bantahan. Tante, kalau hanya memikirkan masa depan, kenapa di rekaman Tante bilang Nadra lugu dan gampang disetir? Tanyanya. Kenapa Mas Fadlan bilang, yang penting Nadra tidak dengar? Itu bukan sekadar rencana baik, itu upaya menyembunyikan niat. Wadah kecil di meja bergetar sedikit, mungkin karena tangan Nadra yang tak kuasa berhenti gemetar. Ia menatap suaminya dalam-dalam, mencari sesuatu di wajah yang dulu ia cintai tanpa syarat. Mas, akhirnya ia berkata, suaranya pelan tetapi menusuk. Apa benar, kamu berencana memindahkan sertifikat rumah ini ke atas namamu, tanpa bilang padaku? Fadlan menarik napas panjang, seolah mencari kalimat yang paling aman. Zura, dengar aku dulu, katanya. Aku memang bicara soal kemungkinan itu. Tapi semua demi kita. Demi usaha, demi masa depan keluarga. Aku tidak berniat jahat. Tidak berniat jahat, ulang Nadra, hampir berbisik. Tapi di rekaman, kamu tertawa ketika ibu bilang aku mudah diarahkan. Kamu bilang, selama kamu bilang, demi masa depan, aku pasti mau tanda tangan. Itu bukan niat baik, Mas. Itu rencana memanfaatkan kepercayaanku. Kali ini, Fadlan tak punya jawaban cepat. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Bu Mirah maju selangkah, suara meninggi. Kalaupun betul ada rencana itu, bukannya kamu tetap tinggal di rumah ini, Nadra? Ucapnya. Kamu tidak diusir. Cuma namanya saja yang berubah. Kenapa kamu begitu lebay? Rumah tetap rumahmu juga. Nadra menatap ibu mertuanya, air mata jatuh lagi tapi sorot matanya berbeda. Lebih jernih, lebih tegas. Bedanya besar, Bu, katanya.
Kalau namanya berubah, itu bukan lagi rumah warisan ibuku yang aku jaga. Itu jadi aset yang bisa kapan saja dijaminkan, dijual, atau dipindahkan tanpa aku punya hak suara. Ibu mungkin lihat hanya sebagai kertas, tapi bagiku, ini satu-satunya peninggalan yang bisa kupegang ketika semua orang pergi. Risa menunduk, menahan haru. Ia tak pernah mendengar Nadra bicara sepanjang itu sebelumnya, apalagi di depan Bu Mirah. Fadlan melangkah mendekat. Zura, aku minta maaf, ujarnya, kali ini lebih tenang. Aku salah karena tidak jujur. Tapi tolong jangan langsung memvonis seolah aku tidak sayang kamu. Aku hanya tertekan. Ibu selalu bilang aku laki-laki yang belum punya apa-apa kalau tidak punya aset. Aku takut jadi suami yang gagal. Nadra menghela napas pelan. Ada bagian dari dirinya yang mengerti ketakutan itu. Tapi ada bagian lain yang tak lagi bisa menerima dijadikan korban. Mas, pintanya, kalau kamu merasa gagal, kenapa obatnya harus diambil dari hidupku? Kenapa bukan dari kerja lebih keras, tapi dari cara cepat memindahkan nama di selembar sertifikat? Suasana di kamar kian tegang. Di tengah itu, Risa mengeluarkan ponsel lain dari saku jaketnya. Mbak Nadra, katanya, sebelum aku datang ke sini tadi, aku sudah mengirim rekaman ini ke satu orang lagi, ke Pak Darunata. Semua menoleh hampir bersamaan. Kamu apa? Suara Bu Mirah nyaris berteriak. Kenapa kamu libatkan orang luar? Karena rumah ini bukan sekadar bangunan, jawab Risa tegas. Ini titipan dari almarhum istrinya Pak Darunata. Beliau berhak tahu kalau rumah yang ia percayakan ke putrinya sedang diincar. Beliau bukan orang luar. Fadlan menutup wajahnya dengan tangan. Ya Allah, desisnya. Seolah menjawab, tak lama kemudian suara motor lain terdengar di depan. Pintu pagar dibuka agak terburu. Beberapa detik kemudian, suara langkah berat memasuki rumah. Assalamualaikum. Suara Pak Darunata terdengar dari ruang tengah, sedikit lebih keras dari biasanya. Waalaikumsalam, jawab Nadra refleks, meski suaranya nyaris tak terdengar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu, setelah ayahnya masuk ruangan ini, segala sesuatu yang selama ini ia tahan tak mungkin bisa disembunyikan lagi. Pintu kamar diketuk pelan, tapi langsung dibuka oleh pemilik rumah. Pak Darunata berdiri di ambang pintu, napasnya sedikit terengah karena tergesa. Di tangannya, ponsel dengan layar masih menyala. Mata tua itu menyapu ruangan. Lampu kelap-kelip, kue kecil, wajah putrinya yang sembab, Bu Mirah yang kaku, Risa yang menunduk, dan Fadlan yang tampak lebih pucat dari biasanya. Jadi, suara Pak Darunata tenang, tapi tajam. Malam ulang tahun pernikahan kalian, rumah ini justru jadi tempat sidang yang tidak direncanakan. Tidak ada yang menjawab. Hanya terdengar suara jam dinding di ruang tengah dan detak jantung masing-masing yang serasa berpacu. Aku sudah dengar rekamannya. Lanjut Pak Darunata, mengangkat ponsel. Aku dengar jelas bagaimana kamu, Lan, bicara tentang rumah yang kamu sebut bisa diurus pelan-pelan, tanpa menyebut sekalipun nama Nadra sebagai pemilik sahnya. Aku dengar juga bagaimana kamu, Mirah, menyebut anakku lugu dan mudah disetir. Ia menatap Bu Mirah. Itu yang kamu katakan, kan? Ibu mertuanya menelan ludah. Saya hanya memikirkan masa depan anak saya, katanya, suaranya tidak setegas tadi. Saya tidak pernah berniat merampas apapun. Rumah ini tetap ditempati Nadra juga. Kalau begitu, Pak Darunata melangkah masuk, berdiri lebih dekat dengan tengah ruangan. Kenapa harus diam-diam? Kenapa rencana itu hanya dibicarakan di warung kopi, bukan di meja yang sama dengan anakku duduk? Tidak ada jawaban. Pak Darunata menghela napas panjang, lalu menatap Nadra yang sejak tadi diam. Zura, panggilnya lembut. Kamu sudah dengar semuanya. Nadra mengangguk kecil. Air mata yang sempat tertahan kembali mengalir. Sudah, ya? Jawabnya, suaranya pelan namun jelas. Cukup banyak sampai aku mengerti, bahwa yang ingin dipindahkan bukan hanya nama di sertifikat, tapi juga hak suaraku. Pak Darunata menatapnya dengan campuran sedih dan bangga. Lalu ia menoleh ke Fadlan. Lan, katanya, malam ini aku tidak datang untuk mengusirmu atau mempermalukanmu. Aku datang karena rumah ini dulu aku pegang sendiri, sebelum aku serahkan pada putriku. Aku ingin mengingatkanmu, apapun rencanamu,
Jangan pernah kau kira bisa berjalan mulus kalau dibangun di atas kebohongan pada orang yang tidur sekasur denganmu. Sorot mata Fadlan berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. Pak, saya salah, ucapnya lirih. Saya akui. Saya terlalu menuruti kecemasan ibu dan tuntutan jadi, laki-laki mapan. Saya lupa bertanya pada Nadra, lupa mengukur berapa luka yang akan saya buat. Pengakuan salah itu awal yang baik, Pak Darunata mengangguk. Tapi tidak cukup. Ia menatap satu persatu. Malam ini, aku ingin mendengar dari mulut kalian sendiri. Apa yang ingin kalian lakukan dengan rumah ini, dan apa yang ingin kalian lakukan dengan pernikahan ini. Aku tidak akan memaksakan jawaban. Tapi kalian harus jujur. Setidaknya sekali ini. Ruangan itu menahan napasnya bersama-sama. Di antara lampu kelap-kelip, kue bolu yang tak tersentuh, dan rekaman yang masih tersimpan di ponsel, masa depan mereka menunggu dipilih. Dan untuk pertama kalinya, Nadra merasa bukan hanya duduk sebagai penonton, tetapi sebagai seseorang yang suaranya akan didengarkan sebelum keputusan diambil. Hening yang jatuh setelah ucapan Pak Darunata bukan hening yang kosong. Itu hening yang penuh dengan kata-kata yang selama ini tidak diucapkan. Masing-masing memilih, apakah akan menyimpannya lagi, atau akhirnya melepaskannya. Fadlan menatap lantai, lalu mengangkat wajah. Air mata sudah mengalir, menembus batas gengsi yang selama ini ia pegang. Pak, ia mulai pelan, tentang rumah ini, saya bersedia mundur dari semua rencana. Kalau perlu, saya buat pernyataan tertulis, ditandatangani di atas materai, bahwa saya tidak akan pernah mengubah status rumah ini tanpa izin tertulis dari Nadra dan Bapak. Ia menoleh ke istrinya. Aku juga tidak akan lagi menyentuh dokumen apapun tanpa kamu baca dulu, Zura. Kalau kamu tidak setuju, berarti itu tidak jadi. Pak Darunata mengangguk pelan, tapi belum menjawab. Dan tentang pernikahan ini, ia bertanya. Fadlan terdiam lebih lama. Ia menghela napas dalam, seolah menggali dari dasar dadanya. Aku masih ingin mempertahankan, katanya jujur. Aku masih sayang sama Nadra. Tapi aku tahu, setelah malam ini, yang memutuskan bukan hanya aku. Kalau Nadra pilih pergi, aku tidak punya hak menahan. Tatapannya benar-benar menghadap ke istrinya sekarang, tanpa bersembunyi di balik kalimat manis. Jadi aku tanya sekarang, suaranya gemetar, kamu masih mau berjalan denganku, atau lebih tenang kalau kita berpisah? Pertanyaan yang selama ini hanya berputar di kepala Nadra kini akhirnya terucap di depan semua orang. Ia menutup mata sejenak, merasakan hangat dingin air mata di pipinya, mendengar detak jantung sendiri dan suara napas orang-orang yang ia sayangi di ruangan itu. Ia teringat malam-malam ketika Fadlan pulang membawa obat untuknya saat ia demam, memijit pelan kakinya yang pegal. Ia juga teringat malam ketika ia mendengar rekaman di balik lemari, ketika setiap kata suaminya menjadi pisau kecil. Cinta dan luka bercampur, membuat jawaban jadi tidak sesederhana, iya atau tidak. Setelah beberapa saat, Nadra membuka mata. Sorotnya tidak lagi sekabur tadi. Ada ketegasan yang baru. Yah, ia memulai, memilih menjawab ayahnya dulu. Kalau soal rumah, aku ingin tetap menjaganya. Seperti amanah dari ibu dan ayah. Kalau nanti aku punya anak, aku ingin mereka tahu, rumah ini berdiri bukan dari hutang, tapi dari doa dan kerja panjang orang tuanya. Pak Darunata mengangguk, matanya basah. Itu yang ayah harapkan, jawabnya pelan. Kalau soal pernikahan, Nadra menoleh ke Fadlan. Aku akan jujur. Malam ini bagian dari diriku ingin lari sejauh mungkin. Aku merasa ditipu, dimanfaatkan. Tapi bagian lain masih ingat, tidak ada manusia yang hanya diisi satu warna. Bahkan aku pun pasti punya salah yang tidak kusadari. Ia menarik napas panjang. Jadi, aku tidak akan langsung memutuskan. Lanjutnya, aku pilih jeda. Kata itu membuat semua orang mengerutkan dahi. Jeda? Tanya Fadlan. Aku ingin pulang ke rumah ayah beberapa waktu, jelas Nadra. Bukan sebagai ancaman, tapi sebagai ruang untuk menata lagi. Mas Fadlan bisa gunakan waktu itu untuk membuktikan, bukan hanya lewat kata maaf, tapi lewat tindakan. Tidak ada lagi pembicaraan di belakang, tidak ada lagi rekaman yang perlu disembunyikan. Ia menatap Bu Mirah. Dan ibu, suaranya melembut.
Kalau ibu masih ingin aku panggil ibu, aku berharap ibu mau melihatku bukan hanya sebagai perempuan lugu yang bisa diarahkan, tapi sebagai anak yang juga punya hak menjaga warisan orang tuanya. Bu Mirah terdiam lama. Wajahnya yang tadi keras kini tampak lelah. Kerutan di sudut mata dan garis di sekitar bibirnya terlihat lebih dalam. Aku tidak terbiasa dibantah, ucapnya jujur. Dari dulu, anak-anak menurut saja. Mungkin karena itu aku lupa bahwa menantu juga manusia, bukan perpanjangan tangan suami. Ia menghela napas, kemudian menatap Nadra dengan pandangan yang, untuk pertama kalinya, tidak hanya menilai, tapi juga membaca. Kalau kamu perlu pulang ke rumah ayahmu dulu, pergilah, katanya. Kalau kamu kembali suatu hari, ibu akan berusaha menahan lidah yang selama ini terlalu lancar. Itu bukan permintaan maaf sempurna, tapi untuk Nadra, cukup untuk dijadikan titik mulai. Pak Darunata menepuk pelan bahu putrinya. Ayah dukung keputusanmu, katanya. Rumah ini tetap akan ayah jaga bersama kamu. Soal pernikahan, ayah tidak akan memaksa. Tapi ayah berdoa, apapun akhirnya nanti, kamu tidak menyesal karena sudah berusaha dengan cara yang baik. Malam itu, kue bolu tidak pernah sempat dipotong. Lilin tidak dinyalakan. Kejutan yang disiapkan berubah bentuk. Namun di tengah semua itu, sesuatu yang lain justru menyala. Keberanian Nadra untuk menyebut keinginannya sendiri dengan lantang. Hari-hari berikutnya, Nadra mengemas beberapa baju ke dalam koper kecil. Ia tidak membawa banyak. Rumah yang nyaris direbut itu masih ia tinggalkan apa adanya, hanya map berisi dokumen penting yang kini selalu berada di dalam tasnya. Fadlan membantu menurunkan koper ke ruang tamu, wajahnya muram. Aku boleh antar? Tanyanya pelan. Tidak usah, jawab Nadra lembut. Biar ayah yang jemput. Kamu, istirahat. Dan pikirkan baik-baik apa yang benar-benar kamu kejar selama ini. Fadlan mengangguk. Sebelum Nadra melangkah keluar, ia meraih tangan istrinya dan menciumnya pelan. Terima kasih karena tidak langsung pergi tanpa bicara, ucapnya. Aku tidak tahu apakah aku akan dapat kesempatan kedua. Tapi kalau Allah mengizinkan, aku ingin gunakan waktu ini untuk memperbaiki cara jadi laki-laki, bahkan kalau akhirnya bukan untuk berdiri di sampingmu lagi. Nadra hanya menjawab dengan senyum tipis. Air mata menggenang, tapi ia tahan agar tidak jatuh saat itu juga. Di luar, klakson mobil ayahnya terdengar satu kali. Pendek. Di kursi penumpang mobil Pak Darunata, Nadra duduk sambil memeluk map di pangkuan. Jalanan yang mereka lewati sama seperti dulu ketika ia pertama kali meninggalkan rumah untuk menikah. Bedanya, kali ini ia kembali dengan mata yang lebih terbuka. Ayah kecewa? Tanyanya pelan, memecah hening. Ayah sedih, jawab Pak Darunata jujur. Tapi bukan hanya sedih karena apa yang dilakukan Fadlan. Ayah juga sedih karena baru sadar. Selama ini ayah terlalu percaya bahwa diam adalah pilihan terbaik untukmu. Padahal, anak ayah ini punya suara yang sangat jernih kalau ia mau bicara. Nadra tersenyum lirih. Aku takut, ya, katanya. Takut kalau aku bicara, aku dianggap tidak patuh. Patuh pada manusia boleh, sahut Pak Darunata, tapi jangan sampai menginjak dirimu sendiri. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk membiarkan diri dizalimi tanpa usaha. Kata-kata itu menghangatkan dada Nadra. Ia menatap keluar jendela, melihat rumah-rumah berdiri di kiri kanan jalan. Masing-masing menyimpan cerita, masing-masing punya rahasia. Rumahnya sendiri, yang tadi ia tinggalkan, kini terasa lebih kokoh, karena ia tahu, fondasinya tidak lagi sekadar batu dan semen, tapi juga keberanian. Beberapa bulan berlalu, rumah Nadra pelan-pelan berubah fungsi. Bersama Pak Darunata, ia membuka kelas mengaji kecil untuk anak-anak sekitar dan kelas menulis sederhana untuk ibu-ibu yang ingin bercerita. Ruang tamu yang dulu sering dipenuhi keluhan Bu Mirah kini diisi tawa dan ayat-ayat yang dibaca perlahan. Risa sering datang membantu. Kadang ia membawa kabar terbaru tentang Fadlan dari kejauhan, bahwa laki-laki itu mulai mengikuti kajian, mencari kerja sampingan tanpa menyentuh urusan rumah Nadra lagi, dan perlahan belajar minta maaf pada ibunya sendiri atas cara-cara lama mereka. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Nadra duduk di serambi rumahnya, memandang halaman kecil dengan tanaman yang ia rawat sendiri. Ponsel tuanya tergeletak di samping,
Layar retaknya memantulkan warna jingga langit. Ia membuka folder rekaman, menatap daftar file yang selama ini menjadi tempatnya berkeluh kesah. Pelan-pelan, ia memutar salah satunya. Rekaman di malam ulang tahun pernikahan yang batal dirayakan. Ya Allah, suara dirinya terdengar lirih. Kalau malam ini membawa kabar baik, mudahkan kami menerimanya. Kalau malam ini membawa kabar buruk, kuatkan kami menjalaninya. Nadra tersenyum kecil. Ternyata malam itu membawa keduanya. Ya, gumamnya. Kabarnya buruk, tapi akhirnya baik. Ia tidak menghapus rekaman-rekaman itu. Bukan karena ingin terus hidup dalam luka, tetapi sebagai pengingat bahwa ia pernah bertahan, pernah salah mengira diam sebagai satu-satunya pilihan, dan pernah akhirnya berani bicara. Ketika adzan maghrib berkumandang, Nadra menutup ponsel dan bangkit. Dari dalam rumah, suara anak-anak mengaji terdengar, menunggu bimbingannya. Sebelum masuk, ia menoleh sebentar ke arah jalan yang menghubungkan rumahnya dengan rumah lama tempat ia tinggal bersama Fadlan. Entah mereka akan bertemu lagi dalam ikatan yang sama, atau hanya sebagai dua orang yang pernah saling belajar. Apapun nanti, Nadra tahu satu hal. Rumahnya tetap berdiri, bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai saksi bahwa perempuan yang dulu dianggap hanya perempuan polos yang mudah diatur, kini sudah tahu cara berdiri di depan pintu, mengetuk dadanya sendiri, dan berkata, "Aku juga berhak menentukan kemana aku akan melangkah."